Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Rijal Saputra dengan NIM 20 22 10 11 03 11 284. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup viktimologi yang meliputi aspek psikologis korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Sumber bacaan saya ini diambil dari sebuah buku berjudul Viktimologi, Teori, Peran Korban, dan Pendekatan Restoratif dengan nama penulis Kuswandi yang diterbitkan pada tahun 2025. Definisi viktimologi sebagai ilmu. Viktimologi sebagai ilmu berkembang seiring dengan kebutuhan untuk memahami peran dan pengalaman korban dalam konteks sosial dan hukum. Awalnya fokus studi ini lebih kepada pelaku kejahatan dan tindak kriminal, tetapi seiring waktu semakin banyak perhatian diberikan kepada korban, terutama dalam upaya untuk memahami dampak yang mereka alami serta bagaimana sistem hukum dan masyarakat dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Selanjutnya, definisi dan ruang lingkup viktimologi. Viktimologi adalah kajian ilmiah yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan korban kejahatan, seperti identitas korban, dampak yang mereka rasakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka menjadi korban. Sebagai cabang ilmu sosial, viktimologi menggabungkan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu seperti kriminologi, psikologi, sosiologi, dan hukum untuk menganalisis fenomena korban dalam konteks sosial dan legal. Selanjutnya, aspek utama viktimologi meliputi karakteristik korban. Viktimologi mempelajari siapa yang lebih rentan menjadi korban kejahatan, apakah ada karakteristik atau korban tertentu. Teori-teori viktimologi. Ada berbagai teori yang digunakan untuk memahami mengapa seseorang bisa menjadi korban. Salah satunya adalah teori viktimisasi yang mengkaji hubungan antara korban dan pelaku. Apakah ada faktor yang menyebabkan korban lebih rentan untuk diserang atau dijadikan sasaran kejahatan. Sebagai contoh, teori viktimisasi sekunder mengacu pada kondisi di mana korban mengalami lebih banyak penderitaan atau kesulitan setelah kejahatan terjadi, seperti diskriminasi atau pengabaian dari sistem hukum. Selanjutnya, peran korban dalam kejahatan. Viktimologi juga mengkaji bagaimana korban dapat terlibat dalam kejahatan, baik secara aktif maupun pasif. Hal ini mencakup pengaruh dari tindakan atau keputusan korban yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, meskipun bukan berarti mereka disalahkan. Dalam beberapa kasus, korban mungkin secara tidak langsung berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan kejahatan terjadi, seperti dalam kasus pencurian yang melibatkan kelalaian korban dalam menjaga barang pribadi mereka. Selanjutnya, dampak kejahatan terhadap korban. Salah satu fokus utama viktimologi adalah untuk mempelajari dampak dari kejahatan terhadap korban yang bersifat fisik, emosional, psikologis, sosial, dan ekonomi. Dampak psikologis seperti trauma atau stres pasca trauma seringkali dialami oleh korban setelah kejadian kejahatan yang bisa mengubah. Selanjutnya, pencegahan kejadian serupa, mengidentifikasi cara-cara untuk mencegah terjadinya viktimisasi di masa depan. Dengan demikian, viktimologi berfungsi sebagai alat untuk memahami lebih dalam tentang peran dan posisi korban dalam masyarakat, serta memberikan dasar bagi upaya pencegahan kejahatan dan perlindungan hak individu. Selanjutnya, sejarah perkembangan viktimologi. Viktimologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan dampak dari tindak pidana terhadap mereka memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan pandangan sosial dan perhatian yang semakin besar terhadap hak-hak korban. Berikut adalah garis besar sejarah perkembangan viktimologi. Awal mula dan perkembangan awal. Meskipun studi tentang kejahatan dan hukum sudah ada sejak zaman kuno, viktimologi sebagai disiplin ilmu yang terpisah mulai berkembang pada awal abad ke-20.
Sebelumnya, fokus utama studi kriminal lebih banyak berkisar pada pelaku kejahatan dan tindakan hukum yang dikenakan kepada mereka. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, para ilmuwan mulai menyadari bahwa memahami korban adalah aspek penting dalam mengatasi masalah sosial, terutama dalam kejahatan. Namun pada masa ini, penelitian mengenai korban belum mendapat perhatian yang cukup besar dan lebih banyak difokuskan pada kriminologi yang meneliti pelaku kejahatan. Selanjutnya, penting yang dianggap sebagai pionir viktimologi adalah Benjamin Mendelssohn dan Hans von Etting. Benjamin Mendelssohn tahun 1906 sampai dengan 1998 sering disebut sebagai bapak viktimologi. Mendelssohn adalah seorang pengacara dan kriminolog asal Rumania yang pertama kali mengembangkan konsep viktimologi. Pada tahun 1947, Mendelssohn mengusulkan sebuah teori yang menyatakan bahwa korban bukan hanya individu yang pasif, tetapi mereka juga memiliki peran dalam kejahatan. Mendelssohn mengklasifikasikan korban ke dalam beberapa kategori berdasarkan sejauh mana mereka terlibat dalam kejadian tersebut, mulai dari korban yang sepenuhnya tidak bersalah hingga korban yang aktif berpartisipasi dalam tindak pidana. Selanjutnya, Hans von Etting 1903 sampai dengan 1991. Seorang kriminolog Jerman juga berkontribusi penting dalam pengembangan viktimologi. Pada tahun 1948 ia menerbitkan bukunya yang berjudul The Criminal and His Victim, yang memperkenalkan analisis lebih lanjut mengenai hubungan antara korban dan pelaku. Von Etting memperkenalkan konsep viktimisasi yang menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu dapat membuat seseorang lebih rentan menjadi korban kejahatan. Ia mengidentifikasikan berbagai karakteristik korban seperti usia, jenis kelamin, status sosial, atau perilaku yang bisa meningkatkan resiko mereka menjadi sasaran. Pada tahun 1960 hingga 1970, viktimologi semakin berkembang menjadi disiplin ilmu mandiri. Pada tahun 1970, viktimologi klinis juga mulai berkembang yang menekankan aspek pemulihan korban kejahatan. Berbagai organisasi yang membantu korban mulai bermunculan, dan kebijakan hukum mulai berfokus tidak hanya pada pelaku kejahatan tetapi juga pada hak-hak dan kesejahteraan korban. Selanjutnya, pada tahun 1980 hingga 1990 fokus pada keputusan hukum dan perlindungan korban. Pada tahun 1980 hingga 1990 perhatian terhadap hak korban kejahatan semakin meningkat. Pada periode ini, banyak negara mulai memperkenalkan kebijakan yang lebih mendukung perlindungan korban. Negara-negara barat, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat, mulai mengembangkan undang-undang yang mengatur tentang hak-hak korban, termasuk pemberian kompensasi, perlindungan, dan layanan pemulihan. Pada tahun 1985, deklarasi PBB tentang hak-hak korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuatan dikeluarkan, yang menegaskan hak-hak dasar korban kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum, keadilan, dan pemulihan. Ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pengakuan internasional terhadap viktimologi. Lanjut pada tahun 2000-an hingga sekarang, pendekatan multidisipliner dan fokus pada keberagaman korban. Pada tahun 2000-an hingga sekarang, viktimologi harus terus berkembang dengan pendekatan yang multidisipliner, termasuk kajian-kajian terkait dengan kekerasan berbasis gender, trafficking, dan kekerasan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, wanita, dan minoritas. Selanjutnya, berikut adalah garis besar sejarah perkembangan viktimologi. Awal mula viktimologi, pertama, Hans von Etting 1941. Pemikiran viktimologi dimulai dengan makalahnya berjudul Remarks on
Indicator of Perpetrator and Victim, yang mengemukakan bahwa korban memiliki peranan penting dalam timbulnya kejahatan. Pada tahun 1947, ia menerbitkan buku yang lebih jauh menjelaskan hubungan antara pelaku dan korban. Selanjutnya yang kedua, Mendelssohn 1947. Mendelssohn memperkenalkan istilah viktimologi dan menekankan pentingnya mempelajari aspek psikologis dan sosial dari korban. Pemikirannya juga sangat mempengaruhi perkembangan viktimologi selanjutnya. Fase perkembangan viktimologi. Viktimologi berkembang melalui 3 fase utama. Fase pertama fokus pada korban kejahatan saja, di mana studi ini berusaha memahami karakteristik dan peran korban dalam konteks kejahatan. Selanjutnya, fase yang kedua. Pada fase ini kajian meluas untuk mencakup korban kecelakaan dan bencana, tidak hanya terbatas pada kejahatan kriminal. Ini menunjukkan pengakuan bahwa banyak orang dapat menjadi korban dalam berbagai konteks. Selanjutnya, fase ketiga, viktimologi kini mencakup kajian tentang penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia, memperluas fokusnya untuk memahami berbagai bentuk viktimisasi di luar kejahatan tradisional. Baik, selanjutnya aspek psikologis korban. Dalam perspektif hukum, aspek psikologis korban merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia korban tindak pidana, khususnya terkait hak atas pemulihan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Secara viktimologis, aspek psikologis meliputi pertama, dampak mental dan emosional yang timbul akibat tindak pidana seperti trauma, ketakutan, depresi, dan atau gangguan jiwa lainnya. Selanjutnya yang kedua, kehilangan rasa aman dan harga diri yang dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk berinteraksi sosial dan menjalankan fungsi hidupnya secara normal. Selanjutnya yang terakhir, kebutuhan pemulihan psikologis yang menjadi dasar bagi negara untuk menyediakan layanan pendampingan psikologis atau rehabilitasi psikososial. Dengan demikian, dari segi hukum, negara berkewajiban menjamin pemulihan psikologis korban sebagai bagian dari jaminan hak konstitusional atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi dalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Selanjutnya, aspek sosial korban. Aspek sosial korban dalam ruang lingkup viktimologi mencakup relasi korban dengan lingkungan sosial dan dampak sosial akibat tindak pidana. Dalam konteks hukum, hal ini berkaitan dengan hak korban atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif serta hak untuk kembali menjalankan kehidupan sosialnya secara layak. Aspek sosial meliputi stigmatisasi dan marginalisasi sosial, di mana korban seringkali mengalami penilaian negatif atau pengucilan dari masyarakat. Selanjutnya, disintegrasi sosial yang yaitu terganggunya hubungan korban dengan keluarga atau komunitas akibat tindak pidana. Selanjutnya, terakhir, kehilangan peran sosial seperti hilangnya posisi korban dalam pekerjaan, pendidikan, atau pergaulan sosial. Dalam perspektif hukum pidana dan viktimologi, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah reviktimisasi serta memberikan dukungan sosial agar korban dapat memperoleh reintegrasi secara utuh. Selanjutnya, aspek ekonomi korban. Aspek ekonomi berkaitan dengan kerugian material yang dialami korban akibat tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara hukum, hal ini menjadi dasar bagi pemberian kompensasi, restitusi atau ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 98 sampai dengan 11 KUHP tentang gugatan ganti kerugian dalam proses pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang memberikan hak korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi. Aspek ekonomi mencakup kerugian langsung seperti hilangnya harta benda, pendapatan, atau biaya pengobatan. Selanjutnya, kerugian tidak langsung seperti hilangnya kesempatan kerja, menurunnya produktivitas, dan ketergantungan ekonomi akibat trauma. Selanjutnya yang terakhir, kewajiban negara dan
pelaku untuk memulihkan keadaan ekonomi korban melalui mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, aspek ekonomi dalam viktimologi merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari pemindanaan pelaku, tetapi dari pemulihan hak ekonomi korban. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan ruang lingkup viktimologi dari ketiga aspek tersebut, psikologis, sosial, dan ekonomi, secara hukum mencerminkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban agar memperoleh kembali hak dan martabatnya secara utuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.